Joy Adamson sudah bertahun-tahun tinggal di Kenya Utara untuk menemani pekerjaan suaminya George Adamson sebagai pengawas di wilayah tersebut. Salah satu tugas utama George adalah menangani hewan berbahaya yang secara kronis mengancam kehidupan manusia dan ternak. Dan hari itu George dan petugas yang lain pergi ke wilayah yang dimana sudah ada laporan jika singa telah memakan manusia. Setelah cukup lama menelusuri tempat tersebut, akhirnya George dan kawan-kawan berhasil bertemu dengan hewan buas itu dan berhasil membunuh keduanya. Singkat waktu, mereka pun pulang ke camp. Joy yang melihat suaminya pulang langsung menghampirinya untuk memberikan salam hangat, hingga kemudian George memberikannya kejutan 3 ekor anak singa. Ternyata 3 bayi itu milik singa yang telah dibunuh oleh George. Lalu karena kasihan, George pun membawanya pulang. Di sini, Joy sangat senang dan sangat bersemangat untuk merawat ketiganya. Tapi ternyata hal itu tak semudah yang Joy pikirkan. Terlihat bayi-bayi itu enggan meminum susu yang sudah Joy buat. Bahkan sampai 24 jam berlalu, bayi-bayi itu masih menolak makanan apapun. Melihat bayi-bayi itu sekarat, George mulai merasa bersalah dan berkata seharusnya dia tidak membawanya pulang dan membiarkannya saja di alam liar. Tapi Joy tidak menyerah, dia tetap sabar dan telaten sampai kemudian George mendapatkan sebuah ide, yaitu meletakkan susu itu di tangan Joy hingga bayi-bayi itu pun akhirnya mau meminum susunya dari botol. Bayi-bayi singa itu kemudian diberi nama oleh Joy. Yang paling besar diberi nama The Big One, lalu yang kedua bernama Lastika, dan yang terakhir plus yang paling kecil bernama Elsa. Joy dan George menyayangi mereka bertiga layaknya anak sendiri, tapi untuk Elsa dia mendapatkan posisi paling istimewa di hati Joy. Walaupun ukurannya kecil, tapi dia paling berani dan suka sekali menjelajah. Suatu hari ketika umur Elsa dan yang lain sudah mencapai 3 bulan, Elsa yang badannya paling kecil sering kali kehabisan makanannya. Hal itu pun membuat Joy tergugah untuk menyisihkan bagian untuk Elsa lalu menyuapinya, sehingga kedekatannya dengan Elsa pun semakin erat. Hari-harinya juga banyak Joy habiskan dengan anak kesayangannya itu, tapi ketika 3 anaknya sudah mulai tumbuh dewasa, Joy memerintahkan Nuru asisten mereka untuk gantian menjaga, sekaligus membuat pagar agar 3 singa itu tidak mengacak-ngacak rumahnya lagi. Ketika Joy dan singa-singa sedang bermain di halaman rumah, terlihat John temannya George datang berkunjung. John nampak khawatir dengan keberadaan singa-singa tersebut mengingat orang tua mereka adalah pemakan manusia, sehingga John pun memberikan saran agar hewan itu dimasukkan saja ke kebun binatang. Singkat cerita, kebun binatang Rotterdam memberikan kabar untuk Joy jika mereka siap menerima Elsa dan saudara-saudaranya. Sejak itulah Joy dan George pun melatih ketiga singanya untuk melakukan perjalanan jauh. Dimulai dengan mengajak mereka berjalan-jalan menggunakan mobil. Waktu terus berjalan dan hal yang selama ini Joy takutkan terjadi juga, di mana dia harus menjalani hari terakhirnya bersama Elsa. Sebenarnya Joy berat harus berpisah dengan 3 singanya, terutama dengan Elsa. Tapi karena keputusan ini yang terbaik, Joy dan suaminya pun berangkat menuju landasan udara Nairobi untuk mengantar mereka ke kebun binatang Rotterdam. Singkat waktu mereka pun sampai. Tapi sesampainya di sana, Joy malah izin berbelanja karena tidak kuat menahan sedih jika melihat 3 anak kesayangannya itu pergi jauh. Lalu sesuai keinginan sang istri, George datang untuk menjemput Joy di toko. Terlihat Joy sangat sengsara mengetahui jika anak-anaknya sudah pergi ke kebun binatang, tapi tiba-tiba ternyata George tahu jika Joy sangat menyayangi Elsa dan tidak bisa dipisahkan, sehingga dia pun membiarkan 2 yang lain berangkat sedangkan Elsa akan di rumah bersama Joy. Hari-hari setelahnya Joy terus mengajak Elsa bermain, dia bahkan mengabadikan anaknya itu menggunakan kamera. Beberapa hari kemudian, John datang lagi untuk menjenguk George yang baru saja terjangkit penyakit malaria. Untung saja dengan olahraga yang seimbang dan minum obat, George masih baik-baik saja. Lalu tidak lama kemudian, saat John baru saja memperingatkan George untuk tidak berlebihan meminum obatnya, Joy dan Elsa pulang.
John yang masih takut dengan Elsa pun langsung menutup pagar ketika Joy masuk, tapi beberapa saat kemudian Joy malah membukanya lagi dan membiarkan singa itu bermain bersama George. Keesokan harinya, Joy harus pergi untuk mengurus sesuatu termasuk membeli pil malaria suaminya yang hampir habis. Tapi saat akan berangkat, Elsa malah ngajedok di atas mobilnya sehingga George pun turun tangan untuk mengajak Elsa turun. Setelah Joy pergi, John kembali memperingatkan George untuk segera mengurus Elsa, sebab sebentar lagi George akan menerima cuti dan dia harus kembali ke Inggris. Karena mana mungkin kan Elsa diajak ke Inggris juga? Ternyata tak adanya Joy di rumah membuat George kesal dengan kelakuan Elsa. Tapi di balik itu, George bangga akan kesetiaan Elsa terhadap Joy, sampai-sampai Elsa rela menunggu di depan rumah hingga keesokan harinya Joy pulang. Karena sekarang kondisi George sudah membaik, mereka pun memutuskan pergi ke Kyungga untuk berkemah sekaligus mengenalkan laut kepada Elsa. Tapi sampai di sana, penduduk setempat sempat merasa keberatan dengan kehadiran Elsa, ditambah baru-baru ini ada singa yang telah memakan ternak mereka. Untungnya, George dan Joy mampu meyakinkan penduduk hingga liburan pun dimulai. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat Elsa tidur satu tenda dengan Joy dan George. Tapi di tengah malam, Joy terbangun gara-gara mendengar sesuatu. Tidak ingin membangunkan suaminya yang terlihat sangat kelelahan, Joy pun memeriksa asal suara itu yang ternyata... Jelas Joy sangat ketakutan melihat hewan buas itu ada di hadapannya. Tapi Joy masih bersikap tenang hingga kemudian dia masuk ke tenda lagi untuk membangunkan George. Di sini George yang masih rada ngantuk berusaha untuk mencari singa yang dimaksud oleh istrinya. Hingga saat berhasil bertemu dan ingin menembak, George teringat kalau dia lupa mengisi amunisi. George pun akhirnya kembali ke tenda untuk mengambil amunisinya, tapi tiba di sana dia malah meminum obatnya dengan jumlah yang cukup banyak lalu kembali menembak si singa. Esoknya, George dan Joy mengajak Elsa bermain di laut dan ternyata hewan itu gampang sekali beradaptasi. Tapi beberapa saat kemudian terjadi hal yang tidak diduga-duga, di mana George kehilangan kendalinya gara-gara kebanyakan mengkonsumsi obat. Joy yang panik berusaha mengambil obatnya dari tangan sang suami, sampai dokter datang dan memberinya saran untuk istirahat saja dan sementara ini jangan mengkonsumsi obat dulu. Ketika liburan usai, Elsa kembali bermain di luar rumah ditemani oleh Nuru. Lalu di sisi lain datang beberapa pemburu yang tak sengaja melihat Elsa sedang santai di atas pohon. Pemburu yang takut jika singa itu buas pun langsung membidikan senjatanya, tapi untung langsung dicegah oleh temannya yang lain. Temannya itu berkata jika singa itu milik Joy, yang kemudian mereka pun segera pergi ke rumahnya. Mr. Watson alias pemburu yang tadi hampir menembak Elsa pun langsung meminta maaf kepada Joy, sekaligus memberitahu maksudnya datang kepada Joy di mana dia ingin memburu gajah. Joy yang mendengar itu pun memberitahu Mr. Watson jika di daerahnya gajah tidak boleh diburu. Di waktu yang sama juga, Nuru datang dengan tergesa-gesa karena ingin memberitahu Joy tentang Elsa yang kini sedang bermain-main dengan gajah. Joy yang khawatir pun bergegas mencari Elsa sekaligus mengajak Mr. Watson yang ingin sekali melihat gajah. Sesampainya di lokasi, terlihat Elsa masih membuat takut gajah-gajah yang sebenarnya datang untuk mencari makanan. Tapi karena aksi Elsa yang menggemaskan, Mr. Watson dengan cepat mengambil beberapa gambar. Tapi sepulangnya dari sana, Joy dan George harus mendapatkan kabar buruk dari John yang mengatakan sudah banyak kerusakan yang dibuat oleh Elsa, salah satunya adalah pertanian warga. John berkata jika Elsa sudah tidak mungkin untuk dipelihara lagi, sebab kalau dibiarkan berkeliaran dengan tubuhnya yang sudah sangat besar, Elsa rawan ditembak. Terus kalau terus-terusan dikurung, Elsa bisa saja menjadi stres dan kejam. Dan untuk kesekian kalinya, John menyuruh Joy untuk menaruh Elsa di kebun binatang. Tapi ternyata Joy menolak hal tersebut dan malah berniat membebaskan Elsa di alam liar karena dia tidak ingin melihat hewan kesayangannya itu menghabiskan waktu di dalam kandang. Di sini John dan George satu pikiran, di mana ketika Elsa dilepas ke alam bebas, apakah mungkin dia bisa bertahan?
Joy pun menjawab jika dia akan mengajari Elsa bagaimana caranya hidup di alam liar. Lalu dengan teramat sangat, Joy meminta izin kepada John untuk memberi waktu kepadanya selama 3 bulan. Paginya, Joy dan yang lain pergi ke alam liar yang jaraknya 340 mil dari rumah untuk melatih Elsa. Lalu dia juga berencana untuk mengurangi jatah makan Elsa agar singa itu terbiasa untuk melakukan perburuan atau bergabung dengan singa yang lain. Beberapa hari setelah pelatihan yang pertama, tiba saatnya untuk membiarkan Elsa tidur semalaman di luar. Dan beruntungnya mereka ketika di tengah jalan bertemu dengan singa jantan. Merasa singa itu cocok untuk Elsa, Joy dan George pun berencana untuk meninggalkannya di situ saja. Tapi yang terjadi malah Elsa tak kunjung turun dari mobil. Kesal karena singa itu tak kunjung turun, Joy pun akhirnya turun tangan. Tapi ternyata Elsa tak cocok dengan singa jantan tersebut sehingga perjalanan kembali dilanjutkan. Tidak lama kemudian, Joy dan George menemukan kawanan singa yang sedang menyantap buruannya. Mereka pun akhirnya setuju membiarkan Elsa berada di sana sekaligus membuat Elsa belajar bagaimana caranya makan di alam liar. Tapi ketika esoknya mereka kembali lagi ke tempat tersebut, terlihat Elsa sangat sedih dan kesepian yang membuat mereka kembali membawa Elsa ke perkemahan. Setiap hari, George membawa Elsa keluar berharap jika hewan itu akan menunjukkan sisi liarnya sebagai predator. Tapi ketika Elsa melihat ada hewan lain, yang dilakukannya hanyalah bermain dan bermain. Aisyah Elsa! Sampai suatu hari ketika suami istri itu meninggalkan Elsa semalaman di luar seperti biasa, tiba-tiba malamnya Elsa kembali dengan tubuh penuh luka, hingga setelahnya Elsa enggan untuk pergi lagi. Tapi karena waktu yang tersisa tinggal 2 minggu lagi, Joy dan George kembali membawa Elsa keluar dan membiarkan hewan itu sendirian di luar sana. Singkat cerita, setelah hujan lebat melanda wilayah itu, Joy dan suaminya kembali untuk mencari Elsa. Awalnya hewan itu tak kunjung muncul, tapi setelah George menembakkan senjatanya berkali-kali, Elsa pun muncul. Dan semua mimpi buruk terjadi juga di mana sekarang Elsa lemah tak berdaya karena tak bisa melindungi dirinya sendiri di alam liar. George pun langsung marah kepada Joy dengan berkata jika sudah terlambat untuk menjadikan Elsa liar karena sedari kecil Joy selalu memanjakannya. Tidak terima dengan perkataan George, Joy meluapkan perasaannya juga dengan berkata sampai kapanpun dia tidak akan rela jika melihat Elsa berada di kebun binatang. Karena keinginan Joy sudah tidak dapat diganggu-gugat lagi, George akhirnya tetap membantu istrinya itu untuk membebaskan Elsa walaupun nantinya di luar sana dia akan mati. Karena yang terpenting Elsa tidak terkurung di dalam kandang. Singkatnya, setelah Elsa pulih, George mendapat kabar jika kebun binatang memberinya perpanjangan waktu untuk melatih Elsa. Mereka juga mempersilahkan George untuk membawa Elsa ke daerah lain yang ternyata cocok, yang dimana Elsa mampu berhari-hari pergi sendirian lalu kembali hanya untuk makan. Hari-hari berikutnya, Elsa juga mampu membuktikan jika dirinya bisa mencari makan sendiri sekaligus bergabung dengan singa yang lain. Hingga waktu untuk berpisah pun tiba. Tidak ingin melihat istrinya sedih, di sini George berjanji akan membawa Joy kembali hanya untuk mengunjungi Elsa. Lalu setelah cuti selesai, akhirnya Joy dan George bisa kembali ke Kenya walaupun hanya punya waktu 1 minggu. Tapi ketika mereka pergi mencari Elsa, Elsa tak kunjung muncul dan hal itu membuat Joy kecewa. Namun tidak lama setelah tiba di perkemahan, Elsa muncul dengan 3 ekor anaknya yang lucu-lucu. Joy hampir saja tergoda untuk merawat bayi-bayi singa itu lagi. Tapi mengingat bagaimana perjuangan mereka untuk meninggalkan Elsa di alam liar sangatlah berat, Joy pun mengurungkan niatnya. Dan film pun berakhir.
Semua berawal ketika suatu malam sekumpulan pemburu berusaha menangkap hewan-hewan buas buruan mereka. Setelah berhasil mendapatkan beberapa, sebagian orang memutuskan untuk kembali ke markas dan sisanya ditugaskan untuk tetap melanjutkan perburuan. Tapi belum lama mereka pergi, tiba-tiba terdengar jeritan salah satu pemburu yang setelah dicek ternyata dia baru saja diserang oleh singa liar. Satu yang lain pun berusaha untuk kabur, tapi sialnya dia malah terjerat perangkap sendiri sampai tiba-tiba dan inilah Beast. Scene kemudian berpindah pada seorang duda bernama Ned Samuel yang sedang melakukan perjalanan liburan menuju Afrika Selatan. Dia pergi tidak sendirian, melainkan bersama kedua putrinya yang bernama Mer dan Nora. Wow, so beautiful. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan, mereka pun akhirnya sampai. Suhu udara di Afrika memang sangat panas dan itu membuat Nora terus-terusan mengeluh karena beda sekali dengan tempat tinggalnya, yaitu di London. Oh my gosh, Hayden is way hot. I'm melting, man. Di sana mereka dijemput oleh teman lama Ned, yaitu Martin. Martin sendiri adalah ahli biologi dan juga manajer cagar alam. Setelah melepas rindu, mereka pun segera menuju penginapan. Oh iya, penginapan ini terletak di desa tempat istrinya Ned dibesarkan. Sepanjang perjalanan, Mer dan Nora juga mengetahui kalau Martin ini adalah orang yang mempertemukan ayahnya dengan mendiang sang ibu. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di penginapan. Di sana masih banyak hal-hal indah yang mengingatkan Ned dengan kenangannya dulu. Sayangnya di tempat itu mereka akan sulit mendapatkan sinyal. Namun, walaupun begitu, suasana malah menjadi hangat karena mereka menghabiskan waktu bersama-sama. Martin juga berusaha mengakrabkan diri dengan anak-anak dan mempertanyakan hal apa saja yang biasa mereka lakukan. Tapi beberapa saat kemudian, suasana menjadi tegang ketika Ned dan anak-anaknya berdebat mengenai mendiang ibu. Di sana, Mer terus menyalahkan sang ayah, lalu kemudian pergi untuk menenangkan diri bersama adiknya. Your mother and I, we mutually. It's okay, I'll go to her, Dad. No. Ned yang stres pun mengajak Martin untuk ngobrol. Di sana Ned bertanya kenapa waktu pemakaman istrinya Martin tidak datang, dan jawabannya adalah hanya karena Martin tidak tega melihat temannya itu dikubur. Lalu setelah mengetahui jawabannya, Ned pun mulai mengungkapkan keresahannya selama ini, bahwa dia telah melakukan kesalahan yang fatal hingga membuat kedua anaknya kecewa. Jadi dulu Ned dan sang istri sempat bercerai. Ned kemudian pergi dan menjauh tanpa kabar sampai kemudian dia tahu kalau ternyata sang istri menderita kanker stadium akhir. Ketika sang istri meninggal dunia, anak-anaknya pun jadi benci kepada Ned karena menganggap Ned tidak peduli kepada mereka. Dan alasannya pergi ke Afrika bukan semata-mata ingin liburan saja, tapi Ned ingin memperbaiki hubungannya dengan Mer dan Nora. Di keesokan harinya, dia mengajak Ned dan anak-anaknya untuk mengunjungi kawasan terlarang cagar alam guna melihat hewan-hewan yang luar biasa di sana. Sepanjang perjalanan, Mer dan Nora pun terlihat bahagia. Mereka bernyanyi lalu memotret berbagai hewan yang mereka lihat sampai kemudian mereka tiba di suatu tempat untuk bertemu dengan rekan kerja Martin, yaitu Banji. Ternyata tempat itu adalah kawasan singa lokal. Mereka terlihat sedang bersantai di atas bebatuan karena baru saja selesai berburu. Martin menjelaskan bahwa yang bertugas untuk berburu itu adalah singa betina, sedangkan singa jantan akan menjaga kawanan dari singa lain yang bukan berasal dari area kekuasaannya. Karena sudah dipastikan aman, Martin kemudian mendekati kawanan singa itu untuk menyapa mereka seperti biasa. Awalnya sih baik-baik saja, tapi kemudian Martin mulai khawatir ketika mengetahui kalau ada satu singa betina yang kakinya terluka. Di sana Martin berniat untuk memeriksa, tapi gara-gara keadaan si singa yang tidak stabil, Martin dan Banji pun memutuskan untuk pergi lalu menyuruh Banji untuk memanggil dokter hewan. Dilihat dari lukanya, kemungkinan singa betina itu terkena tembakan dari para pemburu ilegal. Dari penjelasan Martin, para pemburu ilegal ini sebenarnya sudah sangat meresahkan.
Awalnya mereka hanya memburu gajah dan badak, tapi kini mereka aktif memburu singa karena harga gigi dan cakarnya cukup mahal bila dijual di black market. Maka dari itu, untuk menyelesaikan semua masalah ini, Martin mengajak Ned dan anak-anaknya untuk menyelidiki para pemburu ilegal di Desa Songa, sebuah komunitas kecil yang keberadaannya tak jauh dari cagar alam. Sesampainya di desa itu, Martin menjelaskan beberapa hal yang boleh dilakukan dan tidak agar para warga tetap merasa aman. Tapi ketika mereka masuk, mereka mulai curiga karena desa yang biasanya ramai menjadi sepi dan mencekam. Lalu ketika diselidiki, Martin pun kaget karena warga Songa ditemukan tewas dengan keadaan yang mengenaskan. Dari luka-luka yang ada, Martin menduga kalau ini adalah ulah dari para singa. Tapi Martin meragukan hal itu karena yang dia tahu singa tidak pernah menyerang sebuah desa. Merasa hal ini sudah tidak beres, Martin pun memutuskan untuk kembali dan melaporkannya kepada petugas lain. Tapi ketika akan pergi, tiba-tiba Nora menghilang. Ned dan Mer pun berusaha mencari hingga terdengar suara cerita Nora yang syok ketika melihat mayat seorang perempuan dengan hewan ternaknya tergeletak bersimbah darah. Di perjalanan pulang, Martin berusaha menghubungi Banji, tapi entah kenapa Banji tidak kunjung menjawab panggilannya. Di waktu yang sama, mereka bertemu dengan seorang pria yang berasal dari Desa Songa. Dia terluka parah dan Ned pun segera mengambil kotak obat untuk memberikan pertolongan. Namun sialnya, Ned gagal menyelamatkan si pria, dia pun meninggal dunia dengan luka parah bekas gigitan dan cakaran seekor singa. Di sisi lain, Martin yang mendengar ada suara mencurigakan di balik semak-semak mencoba untuk mengecek. Dia berjalan perlahan sambil menodongkan senapan, lalu ketika sampai di danau dan melihat jejak kaki singa, tiba-tiba mendengar suara tembakan. Ned yang khawatir pun berniat untuk menyusul Martin. Sementara itu, Mer yang takut kalau sang ayah celaka ikut-ikutan keluar mobil untuk membantu dan meninggalkan Nora sendirian. Tapi baru saja Ned memanggil-manggil Martin, dia sontak lari ketakutan karena seekor singa tengah mengejarnya. Sekarang mereka pun terjebak karena singa itu terus menyerang. Ned berusaha keras menghalaunya lalu menyuruh Mer untuk mengambil kendali mobil dan pergi dari sana. Tapi sialnya, karena panik yang sudah tidak bisa diungkapkan lagi, Mer malah memacu mobil itu dengan kencang hingga tidak sengaja menabrak sebuah pohon. Untungnya dari kejadian itu Ned dan anak-anaknya masih baik-baik saja. Tapi masalahnya adalah mobil mereka kini rusak. Selain itu mereka juga tidak bisa keluar karena takut singa akan menyerang lagi. Mau minta tolong pun juga susah karena daerah yang kini mereka kunjungi adalah kawasan berbahaya di mana jarang dilewati orang lain. Di saat Ned kebingungan harus melakukan apa, akhirnya Martin menghubungnya lewat walkie-talkie. Martin berkata jika dirinya sedang terjebak di pinggir danau, tapi dia tidak bisa pergi kemanapun karena kakinya yang sudah terluka parah. Mendengar itu, Ned berniat untuk menjemput, tapi Martin menolak dan melarang keras Ned untuk keluar karena sekarang singa-singa itu tepat berada di depannya. Mereka sengaja menunggu dan menjadikan Martin sebagai umpan agar Ned keluar dari mobil. Di sini Ned pun hanya bisa memberikan bantuan kecil. Dengan keahliannya sebagai dokter, Ned menyuruh Martin untuk memanaskan pisau dengan api, kemudian pisau itu ditempelkan pada lukanya agar pendarahan berhenti. Mendengar jeritan Martin, Ned yakin jika lokasi temannya itu tidak terlalu jauh. Lalu karena radio berada di luar jangkauan untuk menghubungi bantuan, Ned dan anak-anaknya pun berusaha mencari sesuatu di dalam mobil yang tentunya bisa membantu mereka dalam menghadapi singa. Tidak butuh waktu lama, mereka pun menemukan sebuah senapan bius. Tapi untuk menjadikan sebuah senapan, mereka harus merakitnya terlebih dahulu. Untungnya Mer bisa melakukan hal itu karena saat mereka bertemu dengan Banji, Mer sempat memperhatikan pria itu merakit senjata tersebut. Setelah senjata selesai dirakit, Ned menyuruh Martin untuk memberitahukan lokasinya karena dia akan menuju tempat itu. Martin pun memberitahu kalau dirinya sedang berada di dekat menara pemburu. Sambil mengawasi situasi sekitar, Ned berusaha mencari menara itu, tapi Mer lah yang berhasil menemukannya. Karena tidak ingin membuang-buang waktu, Mer nekat keluar dari mobil untuk menyelamatkan Martin sendirian tanpa dia sadari kalau dari balik bukit singa itu muncul menyerang sang ayah. Beruntungnya sang ayah masih bisa berlindung di bawah mobil dan kesempatan itu digunakan oleh Mer untuk menyelamatkan Martin.
Melihat ayahnya kewalahan menyerang si singa, Nora pun bergerak melakukan sesuatu di mana dia mengambil bius dan menancapkannya tepat ketika si singa sedang menyerang sang ayah. Alhasil singa itu pun mundur, dia perlahan pergi meninggalkan Ned dan Nora hingga tidak lama kemudian Mer datang bersama dengan Martin yang berhasil ia selamatkan. Namun ketika mereka sedang berusaha mengobati Martin, singa itu datang lagi seakan mengawasi dan siap menyerang. Karena hari semakin gelap dan tidak tahu kapan mereka bisa terbebas dari sana, Ned berusaha mengajari anak-anaknya untuk menghemat air. Tidak lama kemudian, Martin pun bangun dari pingsannya. Sambil menahan rasa sakit, Martin berspekulasi kalau mungkin penyebab dari semua ini adalah para pemburu ilegal. Karena mana mungkin singa menyerang tapi tidak memakan buruannya. Seakan dia hanya ingin balas dendam kepada musuh yang sudah menginjak-injak harga dirinya ini. Dalam mimpinya malam itu, Ned melihat berbagai hal yang buruk, tapi kemudian dia terbangun karena mendengar suara seseorang dari radio. Ternyata mereka adalah sekumpulan pemburu. Ned pun keluar untuk meminta bantuan mereka, dan setelah bernegosiasi, para pemburu itu pun setuju untuk menolong Ned dengan imbalan uang $5.000 Amerika. Namun ketika salah satu dari mereka ingin mengecek keadaan di dalam mobil, kesepakatan itu tiba-tiba batal karena mereka melihat Martin. Ternyata mereka tidak suka kepada Martin karena Martin adalah salah satu orang yang anti pemburu. Ned sudah berusaha menenangkan mereka, tapi dia malah kena pukul dan kedua putrinya akan diseret keluar. Namun di waktu yang sama, tiba-tiba dalam peristiwa tersebut banyak dari pemburu itu yang tewas, sedangkan Ned yang berhasil lolos berusaha mencuri kendaraan mereka. Dan gara-gara kuncinya tidak ada, Ned nekat mencari kunci itu dari saku para pemburu yang sekarat dan tewas. Saat itu Ned sengaja tidak membawa senjata karena dia pikir anak-anaknya akan lebih membutuhkan. Tapi hal itu malah membuatnya terjebak ketika seekor singa tiba-tiba mendekat. Ketika Ned sedang bersembunyi, dia kaget karena walkie-talkie-nya tiba-tiba berbunyi. Dengan panik, Ned pun berusaha mematikan walkie-talkie itu dan memanjat pohon untuk menghindari hewan buas tersebut. Setelah berhasil menghindari singa dan menemukan kunci mobil, Ned pun segera kembali kepada anak-anaknya. Tapi sial, singa itu lebih dulu sampai dan menyerang mereka. Di situasi yang menegangkan itu, Martin berusaha menahan si singa agar Mer dan Nora bisa kabur. Tapi hal tersebut malah membuatnya ikut terjatuh dari tebing dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena sudah terjebak. Mobil yang kini sudah rusak parah pun kemudian membuat bensinnya terus keluar. Dan disinilah Martin memanfaatkannya dengan membuat sebuah ledakan untuk membunuh si singa walaupun dirinya ikut tewas dalam kejadian tersebut. Melihat teman baiknya tewas, dengan berat hati Ned pun pergi dari tempat tersebut karena dia harus merawat Mer yang terluka. Tepat ketika pagi tiba, mereka sampai di sebuah gedung terbengkalai yang lokasinya dekat dengan kawasan singa lokal. Kenapa Ned tidak langsung pulang ke penginapan saja dan justru ke gedung terbengkalai itu? Karena ia takut di tengah jalan bensinnya habis. Selain itu dirinya juga harus menyembuhkan luka anaknya terlebih dahulu. Dan setelah semuanya sudah lumayan aman, Ned pun berniat mencari air dan meninggalkan Nora bersama dengan kakaknya itu. Tapi baru saja akan pergi, tiba-tiba singa yang seharusnya sudah mati terbakar kembali lagi. Mer dan Nora yang menyadari itu pun berusaha untuk bersembunyi sampai kemudian sang ayah datang untuk menyelamatkan mereka. Dengan cepat Ned membawa Nora dan Mer ke tempat yang lebih aman. Tapi karena sadar singa itu tidak akan pernah berhenti mengejar mereka, Ned memutuskan untuk menaklukkan singa tersebut dan berjanji akan kembali lagi untuk menjemput anak-anaknya. Setelah berpamitan dengan Mer dan Nora, Ned langsung memancing si singa untuk mengikuti dirinya menuju kawanan singa-singa lokal. Di sana Ned secara bertubi-tubi mendapatkan serangan brutal dari si singa dan hampir terbunuh. Tapi tiba-tiba lagi ternyata
Ternyata Ned memang sengaja memancing singa itu ke kawasan singa lokal, karena dengan hal tersebut singa lokal tidak akan diam saja membiarkan singa dari wilayah lain masuk ke area kekuasaannya. Kini singa sialan itu pun tewas dan di waktu yang bersamaan Banshee datang menolong Ned yang mulai tidak sadarkan diri. Singkat cerita, Ned akhirnya terbangun di rumah sakit. Dengan keadaan sudah lumayan pulih, Ned pun mengungkapkan perasaannya kepada Mer dan Norah bahwa dirinya sangat mencintai mereka. Beberapa hari kemudian mereka pun kembali ke cagar alam. Kali ini dengan hubungan keluarga yang kembali membaik, Ned berfoto bersama Mer dan Norah di samping pohon favorit istrinya. Lalu film pun berakhir.